Pemerkosa anak tiri berusia 14 tahun di Sukabumi bernama Hani, kabur setelah dibebaskan haiki dakwaan, peruda paksa anak malah kabur. Nah, pada waktu itu saya membuat eksepsinya, saya melihat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak memenuhi syarat formil dakwaan begitu, sehingga di situ tidak dicantumkan tanggal, kemudian tidak dibubuhi juga tanda tangan. Nah, di dalam eksepsi saya ada 5 poin. Ya, saya meminta kepada majelis hakim untuk tidak menerima dakwaan itu atau batal demi hukum karena dia cacat formil begitu. Kemudian kami itu saja sih sebenarnya yang kami minta, dan di dalam putusan setelah itu majelis hakim memutuskan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Kemudian dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum dan memerintahkan terdakwa agar dibebaskan dari tahanan. Seperti itu. Tidak masuk materi pokok perkara. Tapi kan hari ini persidangan tetap berlanjut. Ya, nanti kita melihat hasilnya seperti apa. Tetapi memang kuasa kepada kami sudah dicabut. Jadi kami tidak lagi ada kepentingan apapun dengan saudara H itu. Begitu. Kalau tidak salah si saudara H itu terdakwa itu menjalani masa tahanan kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Nah, di lapas Warung Kiara. Kemudian kami melakukan pembelaan itu, membuat eksepsi aja atas dakwaan. Itu saja. Belum, masih jauh sebenarnya karena kan baru pembacaan dakwaan. Lalu kami membuat nota keberatan atau kita sebut dengan eksepsi. Itu saja sih. Seperti itu. Belum masuk kita pada keterangan saksi dan seterusnya. Sebenarnya proses sidang itu kan masih panjang. Nah, tapi kami melihat bahwa ada kesalahan prosedur dalam pembuatan dakwaan jaksa penuntut umum. Yaitu silakan tanyalah kepada pihak jaksa. Kalau kami kan tugas kami sebagai penasihat hukum, tentu kami melihat bahwa ya kita ini kan penegak hukum. Ya tentu kalau membuat surat dakwaan, ya saya tidak memberi saran, tapi ya silakan tanyakan langsung lah pihak jaksa. Jadi saat itu sidang sendiri sudah berapa kali? Sidang baru berjalan 3 kali. Sudah pembacaan dakwaan. Nah, kami kan membuat eksepsi itu, artinya eksepsi itu adalah nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Tetapi saya tidak masuk pada materi pokok perkara. Saya hanya masuk pada ketentuan formilnya saja. Saya melihat bahwa ada cacat secara formil di situ dakwaan jaksa penuntut umum. Kalau kita melihat tugas kami kan hanya melakukan pembelaan di muka persidangan. Dan tadi saya katakan bahwa surat kuasa kami juga sudah dicabut. Maka kalaupun kemudian si terdakwa ini setelah dia dibebaskan, kemudian hari ini kabur, tentu ini tanggung jawab jaksa penuntut umum. Ya, karena kan mereka kalau di dalam ketentuan hukum acara pidana, maka yang berhak melakukan eksekusi terhadap terdakwa itu adalah jaksa penuntut umum. Pengen keadilan Ibu mah. Waktu hari Jumat. Hari Jumat bulan kemarin. Di Pak Alpian. Di jaksa. Iya. Abi menang undangan sidang hari Jumat di Cibadak. Abi berangkat ke Cibadak. Terus dong jika itu sarang sahur Pak Alpian. Bu cina ke cios sidang teh soalnya cina si pelaku lagi dibebaskan. Kata saya kenapa dibebaskan lagi, ini katanya ada berkas belum komplit lah, gimana saya nggak paham. Nah iya mah disaprak aja di kalau ditangkap tema ke kantor kepenak deui. Ditangkapnya di mana hari itu sahabat ibu? Di dia. Ibu waktu itu di mana? Abdi pan berangkat ke Kapolsek. Laporan bikin laporan. Langsung ke dia nangkep. Jemput ke Kapolsek. Tah di hari teh dugi ka kaburna kamari teh teu pernah gitu. Teu pernah. Peruda paksa anak tiri berusia 14 tahun di Sukabumi bernama Hani, kabur setelah dibebaskan hakim dalam persidangan karena dakwaan jaksa yang salah tulis. Kasus peruda paksa anak tiri kabur setelah bebas berawal dari jaksa yang melakukan cacat formil dalam dakwaan dengan tidak mencantumkan tanggal dalam berkas dakwaan.
Sejatinya, kasus itu sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Cibadak. Namun, kuasa hukum Hani mengajukan perlawanan atas dakwaan jaksa karena dakwaan cacat formil. Perlawanan kuasa hukum dikabulkan hakim, kemudian peruda paksa anak tiri itu dibebaskan. Alih-alih disidang lagi setelah jaksa memperbaiki dakwaan, peruda paksa anak malah kabur. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Sukabumi Tigor Sirait, mengakui, anak buahnya lalai tidak mencantumkan tanggal pada dakwaan. Sehingga dakwaan tersebut tidak bisa diterima dan harus dibatalkan, ujarnya saat dihubungi, Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Tigor menjelaskan, saat itu JPU mengajukan tanggapan atas perlawanan jaksa mengingat kasus itu merupakan perkara penging yang korbannya anak di bawah umur. Belum dicantumkannya tanggal pada dakwaan tidak, serta-merta dakwaan tersebut tidak dapat diterima dan dibatalkan, mengingat perkara tersebut adalah perkara penting yang korbannya adalah anak di bawah umur, katanya. Sejatinya, dakwaan jaksa itu harus memuat keterangan formil soal identitas pelaku, usia, alamat hingga hal-hal formil lainnya. Pada tanggal 28 September tahun 2022, hakim memutus perkara tersebut dengan putusan sela menerima eksepsi PH terdakwa H. Keputusan itu menyatakan perkara tidak bisa dilanjutkan dan H dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya pada tanggal 28 September tahun 2022, hakim memutus perkara tersebut dengan putusan sela yang pada intinya menerima keberatan atau eksepsi PH, menyatakan dakwaan JPU dibatalkan, memerintahkan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Kemudian atas putusan sela tersebut jaksa melaksanakannya dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, ucapnya. Alih-alih menyidangkan kembali setelah memperbaiki dakwaan, namun, saat Hani si peruda paksa anak ditahan lagi untuk disidang, Hani kabur. Pada saat akan melakukan penahanan kembali terhadap terdakwa, keberadaan terdakwa sampai saat ini belum diketahui, kata Tigor. Tigor mengatakan, jaksa masih berupaya melakukan pencarian terhadap Hani si peruda paksa anak dibantu Polres Sukabumi. Upaya yang telah dilakukan oleh JPU yaitu terus dilakukan upaya pencarian dan pengejaran oleh JPU dibantu oleh pihak kepolisian Polres Sukabumi, yang selanjutnya apabila telah tertangkap akan segera disidangkan kembali, ujarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Itu diceritakan kaitan kejadian yang dialami oleh warga Bapak, dan bisa disampaikan harapan dari pihak keluarga korban selaku warga Bapak ini seperti apa gitu. Dengan dapat kabar bahwa pelaku aksi bejat terhadap anaknya, anak tirinya ini ternyata bebas karena surat dakwaannya cacat formil. Gimana Pak? Ya, kalau dari pihak lingkungan sini terutama dari pihak keluarga ya, pengen keadilan yang seadil-adilnya gitu. Kok peristiwa gini kok bisa bebas segitunya gitu lah. Nggak ada pemberitahuan dulu sama keluarga gimana gitu. Pak, bisa diceritakan kondisi keluarga korban di sini saat ini seperti apa dan apa yang dibutuhkan gitu Pak? Ya, kalau saya lihat saya sangat memprihatinkan lah. Kalau saat sekarang mah ini karena nggak ada tulang punggung gitu. Ya, dari keluarga gitu. Untuk bantuan-bantuan dari pemerintah untuk bantuan apa psikis anak dan sebagainya, bantuan ke keluarga korban ada nggak Pak sih? Belum sampai saat ini ya dari pemerintahan itu belum ada lah buat pembimbingan anak itu belum ada. Bisa diceritakan nggak pas tahu keluarga korban bahwa pelaku ini dibebaskan karena adanya cacat formil? Saya kurang tahu itu Mas. Bisa diceritakan Pak pas pengungkapan kasusnya ini seperti apa gitu? Pas pengungkapan kasus ini saya lagi di rumah gitu, ada pemberitahuan dari pihak polsek gitu Pak, tolong disaksikan ada kejadian kayak gini gitu sambil penangkapan gitu. Dapat kabar nggak dia melakukan aksi bejatnya di mana gitu? Ada kabar itu waktu di kampung sebelah gitu. Bukan di sini berarti ya? Bukan di sini, bukan. Bahkan terjadi di 2 kecamatan.
Iya, dua kecamatan. Oke, karena rumahnya itu ngontrak pindah-pindah gitu ya. Iya. Pas ditangkapnya ya di sini, di kampung ini. Berarti tadi intinya harapan dari pihak